Trapped in the concept, falsely accused, was used, and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Krisna Wijaya dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mewawancarai seorang narasumber untuk menanyakan perihal tentang kewarganegaraan. Seperti yang kita ketahui, setiap suatu bangsa mempunyai sejarah perjuangan dari para orang-orang terdahulu yang dimana terdapat banyak nilai-nilai nasionalis, patriotis, dan lain sebagainya yang pada saat itu mengikat erat pada setiap jiwa warga negaranya. Sehingga perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang makin pesat, nilai-nilai tersebut makin lama makin hilang dari diri seseorang di dalam suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya pembelajaran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut agar terus menyatu dalam setiap warga negara, agar warga negara tahu hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, udah ya. Baik, di sini saya sudah bertemu dengan seorang narasumber bernama Muhammad Iksan Juniantika. Beliau berasal dari Universitas apa kan? Ya, Unsika, Universitas Unsika, Singapura Bangsa Karawang, jurusan atau prodi? jurusan Pendidikan Matematika. Oke, baik ya. Di sini saya akan mewawancarai Anda tentang kewarganegaraan. Apakah Anda siap? Siap, siap. Baik. Pertanyaan yang pertama, apa sih kewarganegaraan itu dan mengapa kewarganegaraan itu penting bagi mahasiswa? Eh, Kalau pengertian pendidikan kewarganegaraan atau kewarganegaraan itu ilmu yang membahas politik seperti demokrasi, eh, undang-undang, dan sistem kenegaraan itu sendiri sih. Kalau Oh, apa tadi apa habis pengertian? mengapa kewarganegaraan itu penting bagi mahasiswa? Karena kalau nggak ada rasa nggak ada rasa nasionalismenya gitu, kita tidak Oh, tahu negara kita sendiri gitu. jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa sih warga negara itu dan apa bedanya dengan penduduk? Kalau warga negara tuh berarti warga atau penduduk yang sah yang tinggal di sebuah daerah, dan daerah tersebut termasuk ke dalam satu satu negara. Nah kayak gitu. Kalau bedanya sama penduduk, kalau penduduk itu bisa penduduk asing, jadi nggak apa ya, nggak resmi gitu. Kalau warga negara udah resmi gitu. Oh, jadi untuk warga negara sendiri, warga negara adalah itu seorang rakyat atau masyarakat yang terdaftar Nah ya, yang sebagai terdaftar. warga negara Indonesia. Tapi ada juga penduduk gitu yang kayak penduduk desa. Jadi warga negara dan penduduk itu enggak ini, untuk penduduk tidak mencakup semuanya, hanya sebuah wilayah gitu ya. mungkin mungkin bedanya ada yang menyebutnya warga negara, ada yang menyebutnya penduduk tuh karena pengetahuan kenegaraan kali ya. Jadi Oh, warga negara tuh yang tahu oke. kewarnegaraannya gitu. Kalau yang penduduk ya cuman tinggal aja gitu, tidak tahu menahu tentang negaranya. Oh, hanya mana. Baik, sudah siap ke pertanyaan ketiga. Gas. Oke, pertanyaan ketiga. Apa sih misi dari pembelajaran kewarganegaraan untuk mahasiswa?
Kalau misi sih harusnya, membentuk kepribadian mahasiswa yang, lebih baik lagi dari konteks bernegara ya, sebagai warga negara yang baik gitu. Eee, Habis itu Jadi secara gak pas langsung untuk membentuk suatu karakteristik iya, penerus bangsa membentuk gitu ya. suara sesuai Pancasila dan undang-undang. Oke. Baik, untuk pertanyaan keempat, menurut pendapat Isan, apakah sebenarnya tujuan yang hendak dicapai dengan kewarganegaraan itu tersendiri? Kalau tujuan atau apa apa goals yang ingin dicapai sih pasti, eee, orang yang mengajarkan ke mahasiswanya itu menginginkan mahasiswanya untuk menjadi seorang individu yang berkualitas dari segi apapun ya, dari segi konteks apapun sih kalau menurut saya. Hmm, oke, berarti sama seperti pertanyaan sebelumnya gitu ya, jawabannya Heeh, secara nggak langsung. iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih, mengapa suatu negara yang baru berdiri membutuhkan pengakuan dari negara lain? Kalau itu, kita kan sebagai makhluk sosial ya, Iya. kita aja kan nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, ini juga sama, kalau negara juga, negara nggak bisa hidup atau nggak bisa berdiri bahkan tanpa adanya bantuan atau kerjasama dari negara lain. Nah, untuk adanya kerjasama dan bantuan itu berarti kita perlu hubungan baik dengan negara lain. Salah satu caranya yaitu pengakuan dari negara lain. Oh, jadi agar terjalinnya suatu bukan untuk kerjasama, entah itu bidang politik, ekonomi maupun Apapun itu. sosial ya. Ya, Oke. Kemudian nih, ada pertanyaannya pendapat lagi. Pendapat Isan, bagaimana jiwa nasionalisme dan patriotisme generasi muda saat ini? eh, menurut saya sih rada berkurang ya dibanding tahun-tahun ke belakang gitu. Oh, seperti apa? Ya mungkin karena efek globalisasi juga kali ya, teknologi semakin maju gitu kan. Banyak banyak budaya-budaya yang luar yang masuk atau kebiasaan-kebiasaan luar yang masuk gitu kan. Jadi menimbulkan kurangnya nasionalisme atau patriotisme gitu. Ada, tapi ada beberapa yang emang kuat, tapi mungkin kalau di perbandingan 60 banding 40 lah. 60-nya kurang, 40-nya oke. Oh, tapi seharusnya dengan teknologi atau ingin memasuki ke era 5.0 seharusnya ini apa sih namanya tadi tuh? Nasionalisme dan patriotisme itu harusnya semakin meningkat gitu ya. Harusnya, Harusnya. Oke, karena globalisasi kan. karena globalisasi yang salah Efeknya. penerapannya ya. Semua Oke. budaya, semua kebiasaan masuk. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, kalau bisa sebutkan beberapa unsur-unsur adanya suatu negara. Yang saya tahu cuma 4 ya. Oke. Rakyat, pemerintah yang berdaulat, eh, wilayah atau daerah, sama yang tadi pengakuan dari Hmm. negara lain. Oh, adanya suatu negara. Ya sih, tanpa Untuk keempat adanya, itu negara iya nggak ada, nggak ada. nggak bakal. Baik nih, mengapa pendidikan kewarganegaraan itu perlu diselenggarakan oleh negara? Mengapa? Kewarganegaraan perlu diselenggarakan oleh negara. Balik lagi yang ke awal ya. Eh,
negara perlu munculnya bibit-bibit yang berkualitas gitu dari segi apapun gitu, apalagi dari segi kewarganegaraan. Percuma pinter tapi kalau nggak tahu negara sendiri atau nggak peduli sama negara sendiri, yang ada orang-orang pinter itu pada pergi keluar keluar negeri gitu kan. Nah itu butuhnya Oh, butuhnya jadi pendidikan kewarganegaraan tuh gitu, untuk harus menumbuhkan berkualitas. rasa cinta kepada tanah air gitu ya. Ah, ah. Oke, baik. Eh, Pertanyaan berikutnya nih. Eh, Seperti Isan sendiri nih di lingkungan fakultas Isan, apakah Isan sudah eh, melihat melihat beberapa sikap cinta tanah air yang sudah dilakukan oleh mahasiswa di fakultas Isan sendiri? Sudah. Contoh nyatanya setiap hari-hari besar negara, eh, mereka itu menselebrasi dengan cara memposting memposting gitu kan, mengucap selamat hari, kayak kemarin mengucap selamat hari Pancasila gitu. Tapi mudah-mudahan jangan mengucap doang. Dilakukan gitu ya. Iya, harus dilakukan juga. Tapi Oke, menurut saya udah. sudah. Oke, baik. Untuk ini nih, pertanyaan berikutnya. Apa saja sih dampak negatif jika kita tidak mempelajari kewarganegaraan? Yang pertama, kita mempunyai sikap intoleran. Yang kedua, kita tidak tahu negara sendiri. Yang ketiga, kita cuek atau saling bodoh amatan, saling tidak tahu menahu. Oke. Terus tidak adanya cinta tanah air. Dan yang terakhir, kalau semua itu dirangkum, ya negara bakal hancur gitu karena bibitnya nggak tahu, Rusak. rusak gitu bibitnya. Bibit negaranya rusak, pasti negaranya rusak. Hmm, Jadi negara yang tertindas. Oke. Kemudian nih, sepertinya ini mudah bagi Isan gitu. Bagaimana sih cara menumbuhkan sifat cinta tanah air? Begitu. Yang paling gampang sih ya, seperti yang udah dilakukan oleh anak-anak gitu kan, kayak bukan anak-anak, kayak mahasiswa gitu. Kalau ada hari besar nasional, kita posting, kita men-share gitu ke orang-orang bahwa memperingati hari ini tuh hari besar nasional gitu loh. Kita mengingatkan, habis itu kita merayakannya juga gitu, kayak kemarin hari Pancasila. Nah kita jangan cuman ngomong doang, tapi kita harus mengamalkan Pancasilanya juga, atau contoh-contoh yang lainnya. Sebagai mahasiswa kita, jangan diem aja kalau negara ada masalah gitu, karena kita kan bibit juga. Untuk pertanyaan terakhir nih ya, ini gampang sih. Apa sih itu ideologi dan mengapa sangat penting bagi suatu negara? Ideologi, kalau menurut saya ideologi itu ilmu ilmu dari eh apa ya, ilmu dari sebuah prinsip mungkin ya. Iya, kalau menurut saya pribadi itu ilmu dari sebuah atau cara pandang gitu. Kan prinsip kan cara pandang kita, atau gagasan, ide-ide dasar gitu, keyakinan, kepercayaan, itu ideologi. Berarti bisa disebut tujuan dasar dari suatu Ide atau itu atau gagasan. gagasan untuk berjalannya suatu negara gitu ya. Ya, itu ideologi. Oke, terima kasih untuk Isan telah menyempatkan waktunya. Ada pesan terakhir tidak untuk misalnya untuk ke pemuda-pemuda milenial gitu, generasi sekarang gitu? Ya, memanfaatkan teknologi yang ada untuk memajukan negara dulu sih. Jangan jangan memanfaatkan teknologi untuk kepuasan diri sendiri. Oke, baik, cukup. Terima kasih
Muhammad Ihsan Jika telah menyempatkan waktunya. Oke. Oke. Yoi. Setelah mendengar jawaban dari narasumber, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Maka sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita harus menanamkan rasa cinta tanah air dan menjadi warga negara yang sadar dan mengenal wawasan Nusantara untuk dapat mengisi kemerdekaan dengan menjadi warga negara yang beradab dan memahami nilai cinta tanah air. Mencintai tidak hanya sekedar tinggal di Indonesia, namun melaksanakan kewajiban dan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Saya Muhammad Krisna Wijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.